Jadi Mada Sastra ini penyempurnaan itu. Kalau ada penggemar dan penggemar yang masih nanya, ini jawabannya. Ini ceritanya ya terusin Dharma Putra. Cuman kalau Dharma Putra itu angle-nya saya ngambil dari sudut pandang yang biasanya jadi tokoh jahat. Kalau dalam catatan sejarahnya mereka selalu jadi penjahat. Pas di Dharma Putra saya jadikan tokoh utama. Nah di sini saya balik ke penceritaan yang normal, tokoh baik yang ada di utamanya sebagai tokoh utama komiknya yang guru baiknya. Ini sebenarnya tentang Gajah Mada. Makanya judulnya Mada Sastra, itu maksudnya kitab tentang Mada. Jadi si tokoh utama itu yang berdiri di kepala Buddha itu si Mada. Ketika dia sebelum jadi patih, saya ngambil kenapa dia yang masih cupu ya. Jadi kalau dilihat Gajah Mada kok kurus kayak gitu. Nah ini saya ngambilnya ketika dia belum menjadi orang yang sesakti yang dalam legenda. Saya pengen nanti buku ini itu memperlihatkan bagaimana dia tumbuh dari orang yang sederhana seperti itu ketika awal-awalnya sampai nanti dia jadi seorang patih. Saya ngambilnya ini setting ketika Majapahit generasi kedua, itu eranya Jayanegara. Paling suka diangkat, saya paling suka ngangkat di bagian itu karena paling seru ceritanya. Banyak pemberontakan ketika raja yang kedua ini. Nah, si perannya Mada ini Telik Sandi dia. Ketika masa ini dia masih jadi Telik Sandi. Telik Sandi itu semacam ninja kalau di Jepang. Jadi fokus utama komik ini mengeksplor kemampuan bertarung. Jadi kalau di Jepang itu punya komik semacam shinobi yang Futaro Yamada itu dia bikin komik ngaduin ninja 10 lawan 10. Inti ceritanya itu doang. Jadi ada berapa ninja di data 10 ninja ditarungin. Jadi intinya cuman bagaimana ninja ini nanti habis semua, matinya satu persatu. Nah menariknya di situ dia sama ini polanya ngambil seperti itu. Jadi saya nggak mikirin cerita yang rumit-rumit. Kenapa? Karena ceritanya udah ada. Saya ngambilnya sesuai sejarah ceritanya. Jadi kalau orang yang baca sejarah ya pasti tahu, pasti Mada ini jadi mati ini pasti udah tahu. Jadi saya nggak repot-repot merubah terlalu banyak ceritanya. Saya eksplor di karakternya si Mada, terus saya tambahkan 2 karakter lagi baru, si Patra sama Tantri. Harus ada ceweknya lah ya biar nggak cowok semua. Akbar ada ceweknya 1. Jadi diperlihatkan nanti, makanya edisi pertama Mada Sastra itu langsung pengumbar jurus. Jadi kita belum tahu ini ceritanya apa, tapi udah disuguhi. Ini ada si Mada, ini ada Tantri, ada Patra. Langsung keluarin jurusnya masing-masing. Langsung disuguhi adegan yang edan gitu. Ada jurusnya si A siapa, jurusnya si B apa, si apa. Jadi orang langsung bisa menangkap, wah ini komik gelut. Udah. Jadi yang suka gelut pasti bakal suka ini. Saya nggak mau tahu yang sisanya orang yang suka romance ya, selalu mau baca atau enggak. Pokoknya ini untuk yang suka gelut. Udah langsung ketahuan kayak gitu. Nah, itu namanya positioning marketing. Kalau saya kan memang suka main game fighting. Jadi saya kenapa suka game fighting? Apa yang saya sukai dari situ? Padahal cuma ngadu orang doang gitu. Bukan kayak ceritanya nggak ada apa-apa, kan bukan doang. Bisa suka gitu. Nah, saya terapkan di komik. Seperti itu. Jadi biasanya saya ketika membuat komik yang tipe action berantem seperti ini, saya ajuannya dari game fighting biasanya. Karena game fighting itu kayak dengan karakter. Desain karakternya kan aneh-aneh itu biasanya. Street Fighter siapa aja gitu. Kita nggak tahu si Ryu itu background ceritanya apa. Candi itu seperti apa, nggak tahu, tapi udah senang begitu melihat karakternya udah langsung senang gitu. Sama seperti ini pada saat keren banget, gagah. Tantri ini kayak yang biasa-biasa, tapi goloknya keren banget. Nah, goloknya yang keren. Si Patra, gembrot, pendek, apa bagusnya karakternya ini? Tangannya, wah ada sesuatu nih di tangannya. Nah, gitu. Jadi explore di ragam varian karakter dan skillnya itu nanti yang dimainin. Jadi dia dipertemukan dengan musuh yang mana, itu yang dibangun ceritanya. Seperti itu. Saya banyak belajar dari cara merubah format game fighting ke komik itu. Ya saya belajar dari komik-komik yang diubah dari game fighting. Misalnya komiknya Street Fighter yang kayak apa sih, komiknya King of Fighter kayak apa. Nah itu saya nemunya komik yang paling berhasil menerjemahkan game fighting ke komik itu komiknya Andi Seto. Dia komikus Korea. Jadi komik King of Fighter bagus banget. Jadi saya belajar dari situ cara mengungkapkan jurus. Kalau di game kan kelihatan gerakannya keren banget.
ini gimana kalau dimasukkan ke dalam panel komik. Nah itu saya berdebat dari situ. Cerita sama ada sastra ini eksperimental ya namanya. Karena eksperimental saya juga nggak ngasih jadwal. Cuman ini buat yang pas itu tahun 2014 saya langsung pajang aja di website. Pokoknya buat konten website saya. Makanya ketika ada yang ini mau diterbitin di sini nggak gitu, oh jangan. Ini untuk isi di website saya sendiri. Jadi sampai sekarang baru satu chapter, belum ada lanjutannya lagi. Kenapa? Ya karena satu nol dan satu. Nol itu prolog. Ya ini nol. Yang satu itu memperkenalkan musuhnya. Nah kan, setelah di prolog saya kenalkan jagoan-jagoannya, skillnya seperti apa. Di yang chapter satunya saya memperkenalkan penjahatnya seperti apa, bajingannya seperti apa. Jadi orang yang bacanya wah ini serem banget nih orang, matinya kayak gimana nih orang. Nah gitu mikirnya. Seperti itu. Komiknya bisa dibeli di booth saya. Kalau sebenarnya ada lanjutannya sudah. Saya sudah ini ya, ketika membuat berdasarkan ini saya sudah merencanakan satu babak besar. Jadi ini awalnya di sini, tamatnya di sini. Eventnya ini aja sudah didata. Cuman yang sudah di breakdown ke dalam bentuk apa storyboard itu baru beberapa, baru sampai 3 chapter lah. Makanya yang bisa dieksekusi duluan yang ini. Jadi kita tuh nggak perlu harus menunggu apa ya naskah diproses sampai fix dulu, jangan. Jadi garis besarnya aja tulis, terus fragmennya yang awal lah paling nggak, fragmen awal itu breakdown dulu. Jadi yang lainnya sisanya dari awal sampai akhir itu tamatin dengan garis besar aja. Nah yang awalnya di breakdown, diturunin adegan pembukaannya seperti ini, didetailin, bisa dieksekusi jadinya kelihatan karyanya. Kalau masih dalam bentuk tulisan semua nggak bisa ini buat ngetes pasar kan. Setelah kelihatan bentuknya prolog seperti ini, chapter 1 seperti ini kan bisa dilempar ke pasar. Jadi kita bisa tahu penggemarnya seberapa banyak gitu. Ini diminati atau enggak. Nah ternyata ini banyak yang menikmati, lumayan banyak yang senang. Oh berarti udah bener nih saya bikin storyboardnya, udah fix. Tinggal dilanjutin aja berarti. Sekarang saya tapi buka apa? Iya punya utang. Masih banyak part yang belum di breakdown. Masih ongoing lah istilahnya kalau kerennya biasa ongoing project. Jalan next aja. Ada sastra komik dulu. Yang kedua Nagasari, ini pengarangnya langsung. Nah ini yang di sebelah. Apa ini Nagasari? Nagasari apa Dan? Makanan. Nggak bisa terlalu banyak ngomong. Orangnya Jogja. Nagasari itu ini makanan Jawa. Iya kan? Komiknya Nagasari. Itu ceritanya tentang pendekar wanita yang menderita penyakit sejak lahir sih sebenarnya stata jantung, dan jantungnya diganti sama jantung naga. Sari itu intinya apa? Artinya adalah inti. Jadi naga sari, jantung inti dari sebuah naga. Terus di sini dia perjalanannya adalah menyelamatkan ini apa ayahnya yang sedang sekarat. Inti dari komiknya adalah ini apa namanya? Berbakti terhadap orang tua. Kalau Iya benar itu intinya itu. udah di spoiler. Intinya. Tapi kan perjalanannya ntar menemui banyak rintangan dan hambatan melalui beberapa pulau untuk sampai ke tempat seorang tabib yang legendaris. Ketika ayahnya dulu kecil yang sudah terkenal, ntar dia harus melewati banyak rintangan. Nah itu tokohnya kelihatan udah Sebenarnya ketinggian. Ini juga apa namanya komik belajar sih sebenarnya. Soalnya saya baru pertama masuk ke Raga Sukma, niatnya masuk Raga Sukma pengen bisa bikin komik yang bagus. Cerminannya ya Simbah sama Kang Sweta. Ini Simbah itu Zaki. Simbah itu Zaki. Bukan Mbah saya mah tukang angon kambing. Oh ya, satu hal tentang semua komik di Raga Sukma itu letteringnya manual, jadi kayak ini manual. Dia kecuali saya itu pelanggar umum, nanti saya ceritain sama saya paling-palingnya. Jadi yang berada di sana ini kubu manual, tidak boleh ada sentuhan komputer sama sekali. Jadi ini semua arsiran, blocking, semuanya harus manual. Dan ketika masuk Raga Sukma, semua murid dikasih
ke kitab hitam namanya. Jadi buku seumuran A5 harus disuruh mengisi. Gimana cek? Nah ini versi mininya. Ini kayak ini A6, ini kita adiknya kita hitam. Ada yang lebih narasi kan. Nah, masing-masing murid dikasih itu terus suruh mengisi per chapter. Jadi satu buku itu biasanya muat 5 chapter kalau 24 halaman. Jadi Dedi ini dikasih buku kitab kita mau suruh ngisi Nagasari satu, nanti asistensi kalau pagi ke Zaki, kalau cerita ke saya teknis ke Zaki. Dan Zaki itu killing machine. Jadi kalau perlu ya dia gitu ya. Ada jadi ini kasih sketsa, Mbah, ya sih ya. Kalau cek dihapus. Jadi mulai dari awal lagi. Kalau saya baik lah, saya nggak pernah gitu. Saya memang baik kelihatan banyak. Ini nggak cari, mungkin langsung lanjut ke Hiro. Hiro, perkenalkan diri. Selamat sore, saya Hiro. Saya apa ya? Awalnya cerita dulu ya. Ceritanya awal masuk ke semua sebenarnya pertama diajakin si Mbak. Saya asalnya dari Medan. Terus kita kenalannya dari Komiko juga. Udah lama di Komiko. Terus si Mbak udah ngapain di Medan? Gak ngapa-ngapain juga. Gak jadi apa, gak jadi orang. Dulu sempat ngeband, terus bandnya juga nggak laku-laku juga. Udah nekat ke Bandung ikut padepokan. Terus ya udah disuruh dari project selatan. Ini sebenarnya komik eksperimental juga, komik belajar juga. Jadi ini pertama kali saya bikin komik serius sebenarnya. Nggak serius juga sebenarnya. Masih tahu belajar. Diseriusin. Iya, diseriusin. Mencoba untuk serius. Belajar untuk serius. Jadi awalnya juga bingung. Karena saya asalnya dari Medan tuh identik dengan Batak. Dan saya sebenarnya bukan orang Batak. Saya aslinya satu kampung sama Kang Beta di Kebumen. Kenapa? Jadi karena saya iri sih ngelihatnya di Medan sebenarnya banyak apa ya, tukang gambar lah. Komikus sih kayaknya masih dikit di Medan. Dulu pernah ada komikus kan pernah terbit di Gramedia apa gitu. Itu udah lama di bawah juga. Itu jarang sih ngangkat budaya setidaknya apa ya, simbol lah. Saya nggak ngangkat budaya sebenarnya di sini, cuma simbol-simbolnya aja. Nggak berani juga soalnya belum riset banyak, nanti takutnya dimarahin sama orang Bataknya. Jadi saya ngambil sedikit kan dalam negara. Jadi kayak kostum itu dari luar. Jadi karena saya penggemar cewek ya, penggemar wanita. Makanya pengen jadi wanita. Enggak, saya tetap tahu. Tapi tuh, saya penggemar wanita, terutama wanita seksi. Jadi ya dari dulu pengen bikin komik tuh apa ya, ada unsur seksinya, tapi juga saya sebenarnya suka ini juga, game fighting, walaupun nggak jago mainnya, tapi suka ngeliat karakternya keren-keren. Terus saya coba bikin awalnya sih sebenarnya bikin awalnya ini dulu saya juga pernah ikut KKI ya, kompetisi Indonesia itu pertama kali tahun 2013. Itu pernah bikin komik, karakternya si Nawa ini, tapi dia belum jadi karakter utama, ada karakter cowok di situ. Dia sebagai karakter pembantu, bukan jadi pembantu, jadi karakter pembantu. Itu jadi dari komik awal terus saya ubah lagi sih karakternya jadi lebih kecil dan simpel, bajunya hiper simpel. Jadi itu cuma pakai uang,
ulos, terus kayak apa ya, yukata itu juga. Terus itu ada tali orang Batak tuh ada dua warna ya, apa merah putih. Di Batak kan cuma kenal 3 warna sih, itu merah, putih, sama hitam. Jadi itu konsep warnanya merah putih hitam, dan rambutnya ungu. Karena saya suka ungu. Oh, saya terpengaruh gaya gambarnya Jepang-Jepangan sih. Lebih saya penggemar beratnya Miwashiro. Shiro itu yang bikin bagus. Dia ilustratornya Supercell juga, pegawai. Jadi itu. Terus saya ceritanya. Oke, langsung ceritanya. Sebenarnya ini itu logo apa ya, simbol sih sebenarnya. Dalam aksara Batak tuh kalau titik itu titik sebenarnya. Titik. Itu Batak Toba. Itu ada di bawah Nawala. Itu tulisan dari aksara Batak. Bacanya Nawala. Bacanya Nawala. Nawala itu artinya Nawa itu 9. La itu apa ya namanya, kubangannya bukan kubangan sih, apa ya, kayak semacam danau kecil gitu. Itu arti namanya sih. Nah terus konsep karakternya juga itu, rambutnya kan terurai gak jelas, terurai Ceritanya apa bu ceritanya? Ceritanya ini tentang seorang pendekar wanita. Dia dahulu kala itu di sebuah kerajaan di Pulau Emas. Pulau Emas itu Sumatera. Jadi settingnya sih fantasi sebenarnya. Jadi di Pulau Emas itu dia sebagai apa ya, penasihat kerajaan gitu. Terus dia suka sama rajanya udah lama. Terus ada datang kayak orang entah dari mana, tapi ada di ceritanya selanjutnya. Pokoknya komiknya teman-teman bisa beli di buku saya. Jadi komiknya Hero sama Dedi itu 25.000. Oh tenang, Rantai Hijaunya bisa dibaca di Raga Sukma. Jadi sebenarnya bisa baca gratis, tapi kalau pengen mengkoleksi itu. Jadi intinya di Raga Sukma itu tidak, awas setiap pendekar dari daerahnya itu harus mengangkat budaya masing-masing. Jadi kalau itu dari Medan, meskipun dia orang Jawa, ya dia tetap anak budaya Medan. Udah kebanyakan Jawa Dedi udah. Saya sama tapi ini, dan semua kecuali Zaki ya, semua tokohnya wanita. Jadi Dedi Nagasari cewek, Nawala cewek, mungkin saya juga cewek. Ya, makasih dong. Jadi intinya itu gak harus mengangkat budaya apa semuanya, jadi aksaranya. Nanti saya ceritain ada satu komikus lagi dari Mandar, dari Sulawesi, upcoming series itu keren lah. Maksudnya gurunya aja kagum gitu. Muridnya udah. Nah, Pusaka Dewa itu punya saya, komik lain di series yang paling baru ini, tapi baru 1 chapter. Jadi komik ini menceritakan tentang petualangan sebenarnya kayak Game of Thrones, nggak ada tokoh utama. Jadi fokusnya ada di cerita, dimana ketika ada satu pusaka yang diramalkan jatuh dari langit, lalu akan siapa yang memilikinya itu akan mencapai singgahsana tertinggi. Nah, semua orang haus kekuasaan gara-gara termakan oleh bualan itu, jadi orang bunuh-bunuhan mencari satu pusaka dewa. Pusaka dewa bentuknya besi. Ini saya teruskan, jadi gini, saya waktu tugas akhir S2 kemarin itu membuat game menempa keris kan. Setelah research, kayaknya lebih menarik kalau ini dibawa sebagai cerita. Lulus tesisnya sih ya karena bikin gamenya game menempa keris. Skematiknya berbeda dengan ketika kita menempa samurai, ketika menempa rencong, berbeda sama sekali karena keris itu harus memilih bahan bakunya itu beda-beda. Jenis besinya ada 32, kita harus bisa memisahkan, dan ada good combine sama bad combine. Itu harus memisahkan dari teknik pemisahnya beda-beda. Persis kalau bikin gamelan. Gamelan tuh kalau dipukul tuh ada jenis bunyinya berbeda-beda. Nah ini ada teknik namanya angsarnya apa, ting-tingannya apa, bunyinya itu ada banyak kategorinya. Ini saya ingin ajarkan melalui komik. Tadinya melalui game, tapi kan game itu sebenarnya syarat kelulusan S2 kemarin. Dan saya bukan orang yang itu ke game, tapi secara skematik ngerti. Akhirnya saya bikin komik, saya pindahkan semua data dan
konsep ke dalam komik Pusaka Dewa ini. Nah, so far sih masih menceritakan, ini pembawa cerita yang pertama masih tokoh anak kecil ini, julukannya tikus kecil. Universe-nya kalau Jaki bikin universe-nya itu original, beneran ada gitu. Jadi eranya Jaya Negara, second period dari Majapahit ya. Yang pertama kan Raden Wijaya punya anak yang pincang itu Jaya Negara. Disitulah raja muda yang tidak pernah punya prestasi memimpin kerajaan, kayak gitu kalau dia ceritanya. Itu original, asli ceritanya banyak sih teman-teman. Kalau saya enggak, saya kayak Game of Thrones aja. Jadi ngambil angle-nya ya, universe-nya dibuat fantasi, tapi rujukan budayanya rujukan ke budaya Majapahit. Karena catatan banyak referensi yang saya pakai di sini di buku ini, karena banyak sekali buku keris yang sama sekali tidak tereksplor oleh kita semua sebenarnya. Jadi karena sekarang mulai banyak pergeseran ya, kalau dengan kata keris kan konotasinya kayak mistis gitu. Padahal enggak seperti itu. Kalau teman-teman meneliti keris juga yang ada tuh kekaguman terhadap satu benda ini tuh kagum sekali. Dan saya pengen kekaguman saya itu teman-teman rasakannya juga. Nah, saya pengen mengirimkan kekaguman saya terhadap keris melalui komik ini. Kira-kira itu Pusaka Dewa. Sekarang juga tayang di website ragasukma.com. Ceritanya itu, tapi secara lengkapnya tadi si premisnya itu aja tentang perebutan. Tapi secara ceritanya sangat kompleks. Yang kalau punya Zaki kan gimmickable ya, karakternya itu gimmick banget. Kalau saya enggak lah, lebih main cerita. Ini yang upcoming series judulnya Balanipa yang ngerjain Eka Lesmana. Dia dari Mandar. Dia sekarang lagi research tentang perahu Sandek, perahu tercepat di dunia. Jadi asalnya dari Sulawesi, dari Mandar. Kalau teman-teman suku Mandar tuh di Polewali itu kok. Di Polewali kan di Polewali Mandar sini. Di sana itu ada satu istilah namanya Balanipa, itu tentang konsep penyatuan 7 kerajaan. Nah, Balanipa ini menceritakan tentang cerita itu. Ini salah satu tokohnya namanya Mamea, ada satu tokoh utamanya namanya Tare. Belum saya tampilkan gambarnya. Tapi ada spoilernya di fanpage Facebooknya Ragasukma. Ceritanya sekarang lagi di research karena orangnya kan butuh data banyak sekali. Nah, kita pengen sebetulnya di Ragasukma itu silat itu tidak hanya jadi gini, berantem itu sebagai pintunya. Tapi ketika sudah masuk dalam pintu itu, kita jadi ngerti. Misalnya kayak kenapa orang sekarang jadi mengerti kosa-kosa visual kayak yang Zaki terapkan di ajian-ajian Aji Gelap Nampar. Orang kan ternyata nama-nama itu catchy-catchy aja. Selama ini kan kita waktu kami awal-awal berkarya, siapapun saya jamin karena kita terpengaruh manga banyak, kita terpengaruh dengan penamaan kayak manga-ish gitu. Setelah itu, setelah meriset penamaan masing-masing daerah, kayak sekarang Tare, Mamea, aksaranya dari aksara Lontara diriset bagus-bagus aja. Tadi nggak kerasa itu yang punya hero, tak pikir aksara mana? Aksara Batak. Kita nggak pernah tahu. Aksara Batak tidak ada huruf vertikalnya. Jadi sama ini semuanya aksara Lontara tuh mirip. Kita menerangkan banyak hal melalui komik-komik ini. Ya, komik ini hanya sebagai pintu atau jembatan. Jadi teman-teman ketika masuk komik ini dipengaruhi oleh banyak istilah supaya selain menambah khasanah juga ada semacam apa ya? Ini tuh cagar budaya visual. Jadi ketika masuk sini ada banyak sesuatu yang dilembagakan di sini. Jadi teman-teman bisa banyak belajar dari komik-komik Ragasukma. Tujuannya seperti itu. Ketika ada yang buat Ragasukma, teman-teman bisa akses di ragasukma.com. Dan selamat datang di era kebangkitan para merdeka. Terima kasih.